kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Tentang apa sih dunia analisis kesehatan. Sebelum itu dengan Mas siapa? Enggar. Mas Enggar. Jurusan manusia. Oke, mulai aja pertanyaannya. Dulu itu Mas Enggar tuh kuliah di mana ya? Aku lulusan dari apa Manggala Yogyakarta, lulus tahun 2013. Terus kenapa Mas Enggar kok mengambil jurusan APLN? Pertama dulu kan kita dapat rekomendasi dari saudara tantangan harus apa. Setelah itu tuh tertarik karena kita kan kerjanya di belakang, ya dibayar lagi di belakang, tapi perannya itu penting, membantu mendiagnosis dari dokter, diagnosisnya. Terus juga kita kan analisis sampel dari cairan tubuh, cairan tubuh. Dari situ kan kita bisa tahu jenis penyakit apa, karena apa penyakitnya. Tertariknya dari situ. Oke, terus apa yang Mas Enggar ketahui tentang APLN itu apa sih? Itu ya tugas pelayanan lembaga medis dalam membantu mendiagnosis suatu penyakit dengan menganalisis sebuah Terus untuk tugas seorang APLN itu apa sih menurut Mas Enggar sendiri? tugas pokoknya ya kita memberikan pelayanan. Terus kita mengambil atau mengumpulkan sampel, kemudian kita menganalisis sampel tersebut, kemudian kita memverifikasinya. Jadi kalau yang lebih luasnya ya kita membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang lembaga medis dan lembaga pendidikan. Ya, itu lebih luasnya. Kalau tugas pokoknya tadi yang Mau tanya, analis kesehatan sama teknikal laboratorium medik itu sama aja atau ada perbedaan? sama. Itu kalau dulu kan harus kesehatan, sebenarnya harus kesehatan. Cuman dari awal kuliah sih namanya harus kesehatan. Cuman kan dari profesinya sudah patentri kan. Patentri kan Persatuan Ahli Teknologi Robotik, namanya udah ATLN. Cuman baru disahkan kalau nggak salah 2021 dari PSK-nya itu. Perusahaan 2021 sudah dibantu jadi Untuk analis kesehatan itu bisa buka praktek dulu nggak sih? praktek mandiri selama ada izin nggak masalah sih. Cuman kalau cuman kebanyakan sekarang juga kayak pasien juga sudah bisa ngecek sendiri ya, seperti kayak glukosa LCD gitu kan. Cuman yang jadi masalah kan pengolahan limbahnya nanti gimana, kayak jalurnya, sisa limbah infeksiusnya itu yang perlu diperhatikan kan di situ ya. Sebenarnya kalau mau buka praktek selama ada surat izin praktek, terus izin pengolahan limbahnya juga bagaimana, nggak mungkin dibuang sembarangan. Menurut Mas Enggar itu analis kesehatan itu banyak dibutuhkan atau tidak sih? Banyak karena nggak cuma di rumah sakit sih ya, dari klinik dan puskesmas juga banyak. Apalagi sekarang puskesmas itu bisa 2 orang
Kalau dulu kan paling satu orang, sekarang bisa lebih dari satu orang. Ini juga semakin banyak dari swasta, negeri, juga ada balai laboratorium kesehatan, setiap daerah masih ada butuh tenaga kerja banyak. Untuk di LS seperti ini, informasi dan juga untuk pemeriksaan laboratorium itu meliputi apa aja ya? Sebenarnya kamu tahu hematologi apa? Dan laboratorium apa aja sih? Kamu tahu gitu? Mengecek sampel, Bidangnya. itu memeriksa melihat siswa, terus bisa melihat materi di mikroskop. Ya, dan hematologi, ya, hematologi, anatomi, imunologi, parasitologi. Kalau di sini itu yang kita kerjakan itu hematologi pasti, imunologi ada imunologi juga, terus bakteriologi juga ada, sama parasitologi. Kalau parasitologi kita biasanya dari sampel darah kayak malaria, kalau boleh biasanya kita cari dari kayak sifilis, ada parasit juga. Terus kalau yang belum bisa di sini itu patologi anatomi, itu harus ada lab khususnya itu. Dan selain itu sudah ada. Boleh ceritakan tentang Mas Indra sebagai analis dan teknisi. Ya, yang jelas di sini sih saya sebagai seorang akademik gitu ya, saya belajar untuk lebih teliti, terus apa ya, lebih bisa bertanggung jawab dalam mengelola hasil. Karena kan itu baik juga kan, kalau hasil itu harus kita bisa bertanggung jawabkan lah yang hasil yang kita keluarkan. Itu tuh harus hati-hati, harus teliti, jangan sampai salah. Apalagi kan beberapa rumah sakit mungkin ada yang belum sistemnya itu online. Jadi dari alat masuk ke hasil itu kan sudah bisa online, tapi kan ada yang belum bisa, jadi kita harus bertemu. Itu kesalahan di mana errornya tinggi, itu harus hati-hati. Jadi yang kita sudah diajarkan ya harus belajar lebih, lebih Mungkin pertanyaan terakhir yang Mas Indra capai telah Anda kerjakan selama Mas Indra kuliah atau di mana yang Mas Indra pernah katakan itu? karir gitu ya. Kalau dari segi karir sih awal kuliah dari bawah dulu dari kerja di klinik di Purwokerto itu kerja hampir 4 tahun. Setelah kerja 4 tahun saya resign, kerja di rumah sakit, naik level lah. Ini ke rumah sakit, dari rumah sakit di Kuningan hampir 1 tahun, terus ada pembukaan CPNS, saya ikut tahun 2018. Kebetulan saya ikut daftar di sini, lolos